Langkah berat tanpa suara, mencari jejak dalam gelap kulit. Pertemuan kembali dengan Sudiman. Pagi itu, kota tak terasa lebih gelap daripada biasanya. Awan mendung menutupi langit, memberi kesan suram yang seakan menjadi cerminan hati Surti. Di tengah keramaian, ia berjalan terhuyung. Tubuhnya lemas dan penuh dengan luka yang tak hanya terlihat di kulit, tetapi juga di dalam hatinya. Setiap langkahnya terasa semakin berat. Tubuhnya semakin terasa asing. Kota yang dulu dipenuhi dengan harapan, kini tampak seperti penjara yang tak dapat ia lewati. Namun, tanpa disadari, seseorang memperhatikannya dari kejauhan. Sudiman sedang berjalan menuju tempat kerjanya, melintasi jalan yang tak jauh dari tempat Surti duduk di trotoar, menyembunyikan wajahnya di balik rambut kusut. Tangan kanannya masih menekan luka yang ada di perutnya, sementara tubuhnya terbalut perasaan yang semakin dalam. Tiba-tiba, langkah Sudiman terhenti. Mata pria itu menangkap sosok yang familiar, meskipun sangat berbeda dari yang terakhir kali ia ingat. Surti, wanita yang pernah ia kenal dengan segala keceriaannya, kini terlihat begitu rapuh, terluka, dan seolah tak mengenal dunia di sekitarnya. "Surti?" Suara Sudiman keluar begitu perlahan, seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Suaranya hampir tercekat saat melihat wanita yang dulu ia kenal, sekarang tergeletak seperti sosok yang hilang. Surti menoleh pelan, matanya masih sayu, penuh dengan kesedihan yang dalam. Ketika pandangan mereka bertemu, ada kesunyian yang sangat panjang. Wajah Sudiman dipenuhi dengan keprihatinan yang begitu mendalam, sementara Surti hanya bisa menatap kosong. Matanya berkilau dengan air mata yang hampir tak tampak, namun ada sesuatu yang lebih dalam, jauh di dalam matanya, seperti sebuah pintu yang tertutup rapat. "Kau? Kenapa?" Sudiman mendekat dengan hati yang berdebar-debar. Tangannya terulur, namun ia ragu, takut jika ia terlalu cepat atau terlalu kuat. Ia ingin memeluknya, namun ia tahu Surti mungkin tak siap untuk itu. Surti hanya menunduk, menatap tangan Sudiman yang menggantung di udara. Dalam hati, ia merasa cemas, merasa bahwa dirinya tak layak untuk mendapat perhatian itu lagi. Aku sudah berbeda, Sudiman." Suaranya begitu pelan, serak, hampir tak terdengar. "Aku tak lagi siapa yang kau kenal." Sudiman menggenggam tangannya, membuat Surti sedikit terkejut. "Surti, aku tahu kau terluka. Aku tahu semuanya tak mudah. Tapi apapun yang terjadi, aku di sini. Aku tak akan meninggalkanmu begitu saja." Surti menarik tangannya dengan perlahan, matanya memerah. "Tidak, Sudiman. Kau tak tahu apa yang sudah terjadi padaku. Aku sudah terjatuh begitu dalam. Aku tak tahu apakah aku masih bisa bangkit lagi." Suaranya pecah, menahan air mata yang tak bisa ia bendung. "Kau tidak akan mengerti." Sudiman merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Ia bisa merasakan betapa dalamnya luka yang ada pada Surti. Luka yang tidak hanya tampak pada fisiknya, tetapi juga pada jiwanya. "Aku tidak peduli seberapa dalam luka itu, Surti. Aku hanya ingin kamu tahu, kamu tidak sendirian." Surti menatapnya dengan tatapan kosong. "Tapi aku sendirian, Sudiman," jawabnya dengan lemah. "Aku sendirian di dunia ini. Semua yang aku percayai, semua yang aku impikan, hancur begitu saja." Ia terdiam sejenak lalu menambah, "Aku tak tahu apakah aku pantas mendapatkan belas kasihmu. Aku sudah terlalu jauh tersesat." Sudiman memandangnya dengan perasaan yang membludak. Ada ketegangan yang membungkus hatinya. "Surti, aku tidak peduli dengan masa lalu. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah, tapi itu tidak berarti kita harus berhenti di sana." Surti tertawa pahit. "Mudah untuk mengatakan itu, Sudiman. Tapi luka ini terlalu dalam untuk sembuh. Aku tidak ingin membuatmu terjebak dalam penderitaanku." "Terjebak?" jawab Sudiman dengan tegas, wajahnya keras, namun penuh dengan perasaan. "Aku memilih untuk ada di sini, di sampingmu, meskipun kamu merasa tak layak. Karena aku tahu kamu berharga, Surti." Surti terdiam, mencoba menyembunyikan air mata yang mengalir perlahan di pipinya. Ia merasa sesak, seolah ada sesuatu yang berusaha menghancurkan dinding yang sudah dibangunnya selama ini. "Tapi aku bukan lagi orang yang kamu kenal. Aku bukan lagi gadis itu yang penuh harapan." Sudiman mendekat, menatapnya dengan mata penuh tekad. "Aku tak peduli siapa kamu sekarang, Surti. Aku hanya peduli siapa kamu di dalam hati. Dan aku tahu kamu masih ada di sana. Aku tahu ada bagian dari dirimu yang masih berharap untuk sembuh." Ada keheningan yang sangat panjang di antara mereka. Hati Surti terasa begitu tertekan. Ada keraguan yang melanda dirinya. Namun entah kenapa, ada perasaan yang mulai menghangatkan dirinya.
Entah itu harapan atau sesuatu yang lebih dalam, yang membuat hatinya seolah ingin percaya kembali. Apa yang harus aku lakukan, Sudiman? Tanyanya akhirnya, suara itu hampir hilang. Namun ada keinginan yang kuat untuk mencari jalan keluar dari kegelapan yang melingkupinya. Sudiman tersenyum, meski senyum itu penuh dengan ketegangan dan kesedihan. Kita akan mulai dari sini, Surti, langkah demi langkah. Namun di balik senyum itu, keduanya tahu betul bahwa jalan yang akan mereka hadapi tidak mudah. Dunia yang begitu keras dan penuh luka ini tidak akan memberikan mereka kemudahan. Tetapi di saat seperti ini, mereka hanya punya satu pilihan, bertahan bersama-sama.